Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Dwiana dengan NPM 2186206043 dari Prodi PGSD. Anak hebat, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 5 mengenai ekosistem pada pembelajaran pertama. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, sebelum Ibu mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kedua, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Ekosistem yaitu sebuah makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup yang disebut dengan biotik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Sedangkan bagian tak hidup disebut dengan abiotik yang terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya, makhluk hidup kecil lain yang hidup dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas 3 bagian. Yang pertama yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seperti pohon cemara yang bertempat tinggal di sebuah habitat. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Yang ketiga yaitu komunitas, adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis-jenis makan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi hewan punya jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun hewan lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada pula hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hanya memakan batang, buah, bijian. Namun ada beberapa jenis yang lebih makan dari satu tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan hewan makanan yaitu seperti kambing, ulat, dan rusa. Sementara itu, beberapa hewan yang menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tumbuhan, contohnya padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah disukai hewan. Belatung senang makan bagian buah. Hal ini sering merugikan para petani buah-buahan. Burung emprit menyukai bagian tumbuhan yang berupa bijian. Biji padi sering menjadi inceran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai.
Beberapa hewan makan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Contohnya, serangga menjadi makanan katak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti gambar di bawah ini, rantai makanan, yaitu padi berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri pada proses humus sebagai sumber makanannya. Kemudian tikus di sini yang memakan padi disebut sebagai konsumen tingkat 1. Ular yang makan tikus disebut konsumen tingkat 2. Sementara elang yang makan ular disebut dengan konsumen tingkat 3. Kemudian jika elang mati, maka bangkainya dimakan oleh organisme dan diuraikan oleh bakteri. Maka tikus, ular, elang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga disebut dengan konsumen. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara jaring-jaring makanan yang saling terkait. Ekosistem dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.